Lagi anak-anak dalam pembelajaran agama bersama saya, Ibu Yeni. Nah, dalam pembelajaran agama ini, jadwal pertemuan kita di semester ini ialah hari Jumat. Pada hari Jumat itu kita akan melakukan 2 sesi dari jam 8.30 hingga jam 9.30. Nah, sesi yang pertama di jam 8.30 hingga jam 9, kalian boleh mengambil tugas yang ada di Google Classroom yang sudah Ibu Yeni berikan. Nanti setelah kalian sudah melihat tugas yang ada di Google Classroom kalian, kita akan tatap muka di jam 9 hingga jam 9.30. Nah, di dalam pembelajaran agama di semester ini, kita akan mempelajari 2 tema besar. Tema yang pertama ialah kasih Allah bagi orang berdosa melalui cerita Yunus. Nah, tema yang kedua ialah Yesus dan orang berdosa. Di dalam tema yang pertama ini, kasih Allah bagi orang berdosa, yaitu melalui cerita Yunus, kalian akan mempelajari 4 materi. Materi yang pertama ialah perintah Allah kepada Yunus. Materi yang kedua, respon Yunus terhadap panggilan Allah. Materi yang ketiga, tipologi dan antitipe Yunus dengan Yesus. Dan materi yang keempat ialah Yunus di Niniwe. Sedangkan untuk tema besar yang kedua di semester ini yang akan kita pelajari, yaitu Yesus dan orang berdosa, ada 3 materi yang akan kalian pelajari. Melalui cerita Yesus menemui Sakeus, Yesus menemui Maria dan Marta, dan Yesus menemui orang muda yang kaya. Nah, apa saja yang perlu kalian siapkan dalam pembelajaran agama bersama Ibu Yeni di tahun pembelajaran ini? Ya, yang perlu kalian siapkan ialah yang pertama 1 buku tulis yang bersih. Buku tulis ini dapat dipakai untuk catatan ataupun latihan, cukup 1 buku saja. Dan yang kedua, yang wajib kalian jangan pernah lupa ialah Alkitab. Karena dalam pembelajaran agama kita ini, dasar yang paling utama yang kita pakai ialah Alkitab. Dan yang ketiga ialah form jurnal devosi. Nah, jurnal devosi ini akan Ibu Yeni jelaskan di slide yang berikut. Ini dia jurnal devosi kita. Nah, di dalam jurnal devosi ini kalian akan mengisinya setiap hari, ya. Jadi jurnal devosi ini kalian isi setiap hari setelah kalian melakukan devosi yang sudah diberikan oleh wali kelas kalian. Nah, jurnal ini akan Ibu Yeni upload setiap minggu, ya. Jadi setiap hari Senin pasti Ibu Yeni akan memberikan lembar jurnal yang baru. Kalian boleh langsung mengetiknya pada file yang diberikan atau boleh juga kalian menuliskannya di buku tulis, kemudian foto dan kirimkan kepada Ibu Yeni. Nah, jurnal devosi ini wajib diisi setiap hari ya. Dan pada hari Jumat kalian boleh mengirimkannya kembali kepada Ibu Yeni melalui Google Classroom kalian pada folder agama. Nah, untuk apa jurnal devosi ini? Jurnal devosi ini akan Ibu Yeni pergunakan sebagai penilaian untuk sikap spiritual ketaatan kalian. Nah, dalam pembelajaran agama tentunya kita tidak akan bertemu, tetapi kita akan melakukan secara online. Nah,
ada prosedur yang harus kita patuhi sehingga pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Nah, Ibu Yeni sudah buat 6 prosedur yang bisa kalian lihat di sini. Prosedur yang pertama, ketika kalian akan melakukan pembelajaran agama, kalian boleh mencari tempat atau ruangan yang tenang sehingga kalian dapat mengikuti sesi itu dengan baik. Nah, peraturan yang kedua, kalian harus sudah bisa mempersiapkan Alkitab dan 1 buku kosong serta alat tulis saat pembelajaran itu akan dimulai. Sehingga ketika dalam pembelajaran, misalnya Ibu Yeni minta untuk kalian menuliskan satu hal, kalian tidak akan mencari-cari tetapi sudah menyiapkannya di meja tempat kalian duduk. Peraturan yang ketiga ialah kalian wajib menggunakan seragam sesuai jadwal yang sudah dibagikan oleh wali kelas kalian. Peraturan yang keempat, ketika kita melakukan tatap muka via Zoom, kalian wajib menghidupkan video kalian. Untuk apa? Untuk Ibu Yeni bisa mengetahui kehadiran kalian, karena melalui itu Ibu Yeni bisa mengisi absen kehadiran kalian pada pertemuan jam pelajaran agama. Nah, satu yang perlu kita tahu bersama ketika kita mengadakan tatap muka via Zoom, kalian ketika ada teman atau Ibu Yeni sedang berbicara, kalian wajib untuk menonaktifkan suara. Jadi supaya hanya terdengar satu suara saja. Jika kalian ingin berbicara, kalian boleh mengangkat tangan kalian atau menekan tombol aktif suara sehingga Ibu Yeni dapat mengetahui kalian mau berbicara. Nah, itu prosedur untuk kita belajar agama. Nah, dan yang terakhir, Ibu harapkan di dalam pembelajaran agama ini, ya selama 1 tahun pembelajaran ini kita akan belajar di bawah naungan tema Desiring You yang kalian sudah pelajari, dan Ibu harapkan biarlah melalui pembelajaran agama kita di tahun ini kita semakin merindukan Kristus hadir dan bertakhta dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita, tutur kata kita, perilaku kita benar-benar keluar dari satu tokoh pribadi yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan online yang berikut. Tetap jaga kesehatan, hati-hati, jangan lupa berdoa, dan selalu baca Alkitab. Bye-bye. Slowly.